Baik, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua agar bisa mengikuti video saya dengan lancar. Kali ini kita akan merakit CPU ya. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit CPU atau Central Processing Unit. Jadi untuk teman-teman yang ingin merakit CPU sendiri, silahkan bisa mengikuti tutorial saya ini, atau bagi adik-adik siswa SMK bisa untuk menjadi bahan untuk menjadi bahan referensi dalam mempelajari bagaimana cara merakit CPU, terutama siswa-siswa SMK terutama siswa-siswa SMK yang di jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan, MM atau Multimedia, dan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Karena untuk kurikulum baru ini di kelas 10 ada komputer dan jaringan dasar dan sistem komputer. Mungkin bagi adik-adik yang siswa SMK yang di RPL atau di MM juga membutuhkan bagaimana cara merakit komputer. Kalau yang di TKJ itu mestinya sudah pasti ya, baik kurikulum baru maupun kurikulum lama sudah ada merakit komputer. Untuk lebih jelas, nanti video ini saya akan bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2, agar tidak terlalu panjang ya. Nah, kalau terlalu panjang nanti bosan melihat videonya. Nanti untuk yang bagian 1 akan menjelaskan bagaimana alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian untuk yang bagian 2 nanti cara merakit ya. Untuk bagian 2 nanti bagaimana cara merakit CPU, nanti akan kita tunjukkan merakit bagian per bagian. Nanti teman-teman atau siswa SMK bisa melihat video yang disarankan yang di atas ini, yang di atas silahkan nanti diklik. Yang bagian 1 bagian 2 silahkan nanti dicek di video yang disarankan di atas. Baik, langsung saja mari kita mencoba untuk merakit CPU. Ya. Jadi untuk merakit CPU tentunya kita membutuhkan alat dan bahan, karena kita tidak mungkin bekerja tanpa alat ya. Kemudian bahan juga tentunya dibutuhkan. Untuk merakit CPU, yang pertama adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Alat apa saja yang kita butuhkan? Mari kita lihat. Yang pertama adalah obeng plus, ya, obeng plus. Karena nanti obeng plus ini akan banyak digunakan pada saat melakukan perakitan CPU. Kemudian yang kedua adalah tang. Nah, ini kenapa di sini tang saya beri warna merah, karena sebetulnya tang ini kurang banyak digunakan, tetapi perlu kita siapkan apabila suatu saat kita akan membutuhkan mengambil objek-objek yang ada di dalam CPU, seperti misalnya tutup casing itu ya. Kalau misalnya kita menambahkan card itu kan di belakangnya itu masih ada tutupnya, sehingga perlu dibuka tutupnya itu. Misalnya card jaringan, kita akan menambahkan card jaringan sehingga tutupnya harus kita buka, maka membutuhkan tang. Alat saya kira cuma itu karena nanti yang banyak berperan adalah obeng plus. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk merakit CPU atau Central Processing Unit
adalah yang pertama prosesor. Prosesor ini merupakan otak dari CPU ya, merupakan pusat pemrograman atau pusat pengolahan data. Pusat pengolahan data ini di dalam CPU. Ini inti dari CPU ini ada di prosesor ini. Kemudian yang kedua adalah heatsink dan kipas atau heatsink atau aluminium pendingin dan kipasnya yang ada di atas prosesor. Nanti akan kita perlihatkan satu persatu pada video yang kedua, pada video bagian kedua. Kemudian RAM atau Random Access Memory ini sangat dibutuhkan karena tanpa RAM ini CPU juga tidak akan bisa menyala, tidak akan bisa booting. RAM di sini bersifat volatil atau memorinya akan hilang apabila listrik dimatikan atau komputer dimatikan. RAM ini berfungsi untuk menampung sistem operasi yang akan dieksekusi pada saat itu. Nah, misalnya teman-teman membuka Office, maka MS Office itu terdiri dari MS Word, MS Excel, MS PowerPoint dan lain-lain. Nah, itu misalnya teman-teman membuka MS Word, itu program itu akan di-load dulu, akan dimasukkan ke dalam RAM ini, kemudian baru ditampilkan di monitor. Akan diambil dari hard disk, kemudian di-load di RAM, kemudian ditampilkan di monitor, sehingga teman-teman bisa menggunakan untuk mengetik dan lain-lain. Nah, itu fungsi dari RAM. Yang keempat adalah motherboard atau mainboard. Nah, ini di sini berfungsi untuk menempel semua hardware, hard disk, kemudian prosesor dan lain-lain. Ini semua akan menempel di motherboard ini. Prosesor, hard disk, RAM, DVD-ROM dan lain-lain nanti akan berpusat di motherboard ini atau mainboard. Atau kalau bahasa kerennya ya anak-anak muda itu menyebutnya MOBO gitu ya. Kemudian yang kelima adalah PSU atau Power Supply Unit. Ini berfungsi untuk memberikan tegangan ke motherboard. PSU ini fungsinya akan menurunkan tegangan dari listrik 220 volt menjadi apa yang dibutuhkan oleh CPU. Di dalam CPU itu ada beberapa tegangan, diantaranya adalah 3,3, 5 volt, 12 volt, dan lain-lain. Untuk menjalankan CPU itu sendiri, prosesor, motherboard, kemudian hard disk. Ini jadi satu, power supply-nya menjadi satu, tidak sendiri-sendiri, sehingga disebut power supply unit. Berikutnya adalah nomor 6 adalah casing. Nah, ini casing adalah rumahnya dari CPU ya, rumahnya dari prosesor, motherboard dan lain-lain. Bisa saja tanpa casing, misalnya kita mau mencoba membuat menggunakan papan ya, papan triplek yang tebal itu misalnya untuk pembelajaran bisa, tetapi tentunya kalau tanpa casing itu apabila digunakan sehari-hari akan mempersulit. Lagian tidak safe ya, tidak safety, tidak aman baik bagi pengguna maupun bagi alat itu sendiri, bagi CPU itu sendiri, karena rentan terhadap tersenggol maupun karena di situ ada strom ya, sehingga membahayakan bagi pengguna, bagi user tentunya. Tetapi kalau untuk pembelajaran misalnya mau dibuat menggunakan papan, silahkan, boleh-boleh saja. Kemudian yang selanjutnya adalah hard disk atau hard disk drive. Di sini hard disk merupakan storage device, yaitu alat penyimpan ya, perangkat penyimpan, yaitu untuk menyimpan data. Sekarang hard disk sudah menggunakan kapasitas yang besar-besar ya, dengan harga yang murah, sehingga kita bisa menyimpan data yang banyak, termasuk video-video. Sekarang itu kan filenya besar-besar dengan kualitas HD.
Tuh, karena sekarang sudah teknologinya sudah semakin berkembang sehingga hard disk bisa menyimpan dengan kapasitas yang sangat besar. Yang nomor 8 adalah DVD-ROM atau DVD-RW. Untuk saat sekarang ini DVD-ROM saja kayaknya sudah jarang ya. Itu sudah jarang, jadi yang banyak beredar di pasaran itu yang DVD-RW. DVD-RW. Sebetulnya DVD-ROM atau DVD-RW ini di pemakaian sehari-hari sudah jarang dipakai, ya, sudah jarang dipakai karena tergantikan fungsinya dengan flash disk atau hard disk eksternal. Jadi untuk ke pemakaian sehari-hari DVD-ROM atau DVD-RW ini jarang digunakan. Kecuali kalau kita membutuhkan mengcopy ke dalam keping DVD, ya, itu baru digunakan. Itu pun jarang-jarang ya, jarang-jarang dipakai gitu. Karena sekarang untuk penyimpanan baik itu operating system, kemudian driver, kemudian aplikasi itu lebih banyak disimpan di flash disk atau hard disk eksternal karena di situ lebih tahan terhadap penyimpanan data. Karena kalau keping DVD ini kalau kotor atau baret itu sudah membacanya sudah susah. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9 adalah baut-baut. Nah, baut ini juga jangan sembarangan ya, karena baut ini ada peruntukannya. Jadi secara garis besar baut di dalam CPU itu ada dua jenis. Ada dua jenis, yaitu baut dengan ulir kasar dan baut dengan ulir halus. Baut dengan ulir kasar ini contohnya untuk memasang power supply, itu baut dengan ulir kasar. Kemudian baut dengan ulir halus itu digunakan untuk memasang motherboard. Contohnya seperti itu. Untuk memasang hard disk, memasang DVD-ROM itu menggunakan baut yang ulir halus. Jangan ditukarkan, jangan sembarangan, karena nanti kalau sembarangan nanti pada saat kita akan membuka lagi itu susah atau slack, atau pada saat kita akan memperbaiki nanti baut itu akan sulit, tidak mau lagi span atau tidak mau lagi kenceng atau slack istilahnya, sehingga menyebabkan kendor ya. Kalau kendor kan jadi tidak nyaman dipakai. Itu lagian tidak safe, bisa merusak hardware. Yang terakhir adalah manual book atau buku petunjuk. Buku petunjuk ini biasanya didapat saat pembelian motherboard. Di situ akan mendapatkan buku petunjuk dan CD driver. Silakan nanti dibaca-baca. Di situ ada petunjuknya lengkap. Termasuk yang terpenting adalah pada saat kita akan memasang front panel. Front panel itu yang ada di depan CPU itu, di depan casing itu ada tombol power, lampu dan lain-lain, yaitu namanya front panel. Nanti di situ bisa membuka buku petunjuknya. Karena di situ ada tulisannya kecil-kecil ya. Jadi kita akan lebih enak kalau membuka buku petunjuknya. Kemudian di sini saya bikin dua warna ya, nomor 1 sampai nomor 6 ini warnanya merah. Kemudian yang nomor 7 dan nomor 10 ini warnanya hitam. Nah, ini yang warna merah ini apabila sudah terpasang nomor 1 sampai nomor 6 ini sudah bisa menyala, sudah bisa booting. Itu jadi untuk memastikan bahwa perakitan kita sudah betul atau belum, rakit dulu nomor 1 sampai nomor 6. Pasang prosesor di dalam motherboard, kemudian pasang heatsink dan kipas, kemudian pasang RAM. Itu urut-urutannya ya. Setelah prosesor, heatsink, kipas dan RAM terpasang di dalam motherboard, baru motherboard dimasukkan ke dalam casing. Urut-urutannya seperti itu. Agar tidak menyulitkan pada saat pemasangan. Apabila kita pasang motherboard dulu di dalam casing, maka nanti akan kesulitan memasang prosesornya. Jadi prosesor, heatsink, kipas, dan RAM ini dipasang di luar. Kemudian baru setelah terpasang dengan baik, sudah kencang, baru dimasukkan ke dalam casing. Setelah motherboard dimasukkan ke dalam casing, baru power supply dipasang.
Setelah power supply dipasang, kemudian kita memasang front panel. Silahkan front panel melihat buku petunjuknya, di situ pasti ada. Di situ ada tombol power harus tertancap di mana, tombol reset, tombol LED HDD atau LED harddisk yang kedip-kedip itu ya. Kemudian LED power, di situ ada semua petunjuknya. Biasanya disertakan dengan gambar. Setelah nomor 1 sampai 6 ini terpasang, jangan dulu ke nomor 7, tetapi coba dihidupkan dulu. Dihidupkan dulu, harusnya CPU sudah bisa booting, sudah bisa menampilkan tulisan-tulisan yang bergerak, itu namanya booting. Apabila sudah bisa booting, silahkan lanjutkan ke nomor 7 untuk pemasangan harddisk, kemudian nomor 8, dan apabila sudah yakin betul, silahkan pasang tutup casing menggunakan baut-baut yang sudah disiapkan. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah kerja, cara kerja bagaimana merakit CPU ya, merakit CPU ini bagaimana langkah kerjanya nanti akan saya berikan pada video bagian kedua biar tidak bosan ya. Biar videonya tidak terlalu panjang, ini nanti akan saya berikan pada video yang bagian yang kedua. Silahkan teman-teman bisa ngeklik pada video yang saya sarankan di atas. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah langkah kerja atau cara kerja, bagaimana cara merakit CPU mulai dari awal atau step by stepnya. Nanti untuk langkah kerja ini akan saya buatkan pada video bagian yang kedua agar tidak bingung ya, agar kita terfokus pada salah satu pembahasan, agar teman-teman atau siswa SMK yang mau mencoba ikut merakit agar lebih jelas. Untuk video bagian pertama ini saya kira cukup sekian. Nanti silahkan teman-teman klik pada video bagian kedua untuk bagaimana cara merakit secara detail. Baik, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.